Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, terima kasih saat ini Anda sedang menyaksikan Serambi Podcast bersama saya Suhia Zarati. Dan Syederalun, di Serambi Podcast kali ini kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat, yakni mengenai rentenir. Dan Syederalun, seperti yang kita ketahui bahwa Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam dan terus berinovasi terutama dalam hal regulasi. Dengan lahirnya Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memperkuat jalannya muamalah dengan sistem syariah. Tapi dalam kenyataannya memang Syederalun, praktik rentenir yang sudah mengakar puluhan tahun lamanya masih tumbuh subur dalam masyarakat. Maka menarik Syederalun untuk kita perbincangkan tema kita pada hari ini, yakni praktek rentenir di Nanggro Syariah. Dan Syederalun sudah hadir narasumber kita pada hari ini. Ada dua narasumber, yang pertama ada Ustadz Masrul Aidi selaku penggerak pemberantasan rentenir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua ada Bapak Putra Kamsah selaku Ketua Baitul Mishkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak bagaimana Sehat, kabarnya? alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang di Serambi Podcast. Semoga nantinya bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Syederalun yang menyaksikan. Dan sebelum kita lebih jauh Pak, mungkin membahas tentang bagaimana praktik rentenir saat ini di Nanggro Aceh Darussalam, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Kenapa sebenarnya kita sebagai masyarakat harus menghindari atau harus tidak bertransaksi atau meminjam dari rentenir? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa dampaknya Pak? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton acara podcast di Serambi FM yang dirahmati Allah dan kawan-kawan sekalian yang berhadir di studio. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan badan dan kekuatan iman, masih dapat beraktivitas dan melanjutkan kegiatan sampai dengan hari ini. Sudah masuk pertengahan yang kedua dari bulan Sya'ban. Di hari-hari kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Kita berkumpul berbicara tentang persoalan keumatan, dan hari ini kita mengangkat tema terkait dengan pemberantasan rentenir yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini kita lebih spesifik di daerah Aceh, karena memang Aceh spesifik berlaku syariat Islam, dan lebih spesifik lagi karena sejak diberlakukan Kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, maka tentu persoalan terkait dengan rentenir ini menjadi lebih menarik untuk dikaji dan perlu untuk terus disosialisasikan karena masih belum menjangkau masyarakat bawah secara baik dengan format yang benar. Kalau kita kembali ke ajaran Islam, prinsip utama dalam ajaran Islam itu adalah tidak boleh ada kezaliman. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama." Aku telah mengharamkan kezaliman itu pada diriku sendiri, maka aku jadikan perbuatan zalim itu juga haram di antara kalian. Dan kita dimotivasi untuk tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolonglah kalian pada perkara-perkara yang baik dan janganlah kalian saling menolong pada perkara-perkara permusuhan dan perkara-perkara yang buruk. Prinsip tolong-menolong tentu tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Walaupun sangat kaya, justru semakin kaya dia semakin banyak kebutuhan atas bantuan orang lain. Orang yang miskin, mereka memerlukan bantuan ketersediaan dana untuk melanjutkan aktivitas kehidupan. Maka tabiat dasar dari kehidupan inilah yang menyebabkan tumbuhnya interaksi antara orang dengan orang, antara yang punya uang dengan yang punya waktu, antara yang punya modal dengan yang punya tenaga dan keterampilan. Jadi ketika terjadi interaksi, Islam memberikan motivasi untuk saling membantu, bukan saling mengganggu. Maka Islam ajarkan bahwa ada praktek infak namanya. Orang punya harta, ketika dia tahan hartanya tidak dia investasikan, tidak dia infakkan, itu masuk dalam kategori dosa. Bahkan tanpa merebut hak orang lain, hanya menahan hartanya saja, itu sudah diancam dalam Al-Quran dengan pidana yang berat.
di akhirat masuk neraka dan lain sebagainya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan berita gembira kepada mereka tentang siksa yang pedih di akhirat. Ini kan bahasanya luar biasa. Bayangkan siksa yang pedih itu disebut berita gembira. Ini sangat menyakitkan kalau kita paham ilmu balaghahnya. Maka dimotivasi untuk berinfak. Infak itu mulai dari yang wajib seperti zakat, ada yang sunat seperti sedekah, dan yang sunat itu bertingkat juga, mulai dari infak biasa, ada hibah, ada wakaf, kemudian ada utang piutang. Mungkin kita menganggap utang piutang bukan sedekah. Nah, tapi ternyata dalam literatur Islam, justru orang yang mengutangkan itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menyedekahkan. Kalau dalam riwayat dikatakan pahala bersedekah 10 kali lipat, kalau pahala mengutangkan itu sampai dengan 18 kali lipat. Kenapa? Karena prinsipnya berbeda. Untuk sedekah ini perlu tidak perlu, kalau ada yang bersedekah kita tidak menolak. Tapi kalau ada yang datang menawarkan utang, kalau tidak perlu kita tidak akan menerima. Orang yang berutang itu punya konsep, punya basis apa yang akan dia lakukan. Sedangkan orang yang bersedekah, objek ya, orang yang menerima sedekah ini tidak mau tahu dia ada perlu atau tidak, tetap menerima. Yang kedua, orang yang berhutang itu dia datang dengan harga diri. Kalau sekarang saya minta, nanti ke depan ada kemudahan saya akan bayar. Sedangkan orang yang datang minta sedekah, itu mereka orang yang rata-rata kehilangan harga diri atau menghilangkan harga dirinya. Dia meminta tengadahkan tangan. Maka Islam apresiasi al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, prinsip tolong-menolong yang sangat mulia ini lalu tercemar ketika tujuan tolong-menolong ternyata di belakangnya itu kita berbisnis. Oke, kalau bisnis pakai bahasa bisnis. Islam praktekkan ada bisnis, ada utang piutang, ada mudharabah, ada murabahah, ada musyarakah dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi buruk itu adalah katanya menolong tetapi ternyata di belakangnya merusak. Ya, ini menjadi hal yang tidak baik. Makanya riba itu diharamkan di dalam Islam karena bahasa depannya datang dengan kata yang indah. Karena riba di dalam bahasa Arab itu artinya bertambah, berkembang. Nah, sedangkan kenyataannya yang berkembang hanya kepada pihak yang produsen ribanya, tidak berkembang kepada konsumen ribanya. Kalaupun di dunia terlihat berkembang bisnisnya, tetapi keberkahannya itu dicabut oleh Allah. Maka tidak ada orang yang berkembang dengan riba itu yang kehidupannya stabil. Dan itu Allah bahasakan dengan lugas, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang bertransaksi riba, mereka tidak mampu berdiri stabil kecuali seperti orang yang kesurupan. Itu gambaran. Ada yang persepsikan itu di dunia, ada yang katakan itu di akhirat. Ini dasar prinsipnya. Maka Islam melarang riba karena dampaknya itu luar biasa untuk kehidupan. Baik. Lantas seperti yang kita ketahui bahwa orang masyarakat ketika ingin mengambil pinjaman baik kepada rentenir itu dikarenakan situasi yang mendesak biasanya. Nah, lantas seperti sebenarnya bentuk pinjaman atau bisa kita katakan bentuk hutang piutang seperti apa yang dibenarkan sebenarnya dalam Islam? Iya. Ini sebenarnya masalah yang sudah kompleks ya. Nah, kalau bahasa orang keren itu katanya complicated. Ya sudah campur aduk masalahnya. Sebenarnya ada banyak orang kaya yang punya dana menganggur. Dananya ini sendiri tidak dipakai, justru diberikan kepada orang yang lebih kaya lagi. Pihak bank itu kan orang kaya. Tapi ada orang kaya dana lebih, dia lebih mau mengutangkan uangnya itu kepada orang yang lebih kaya daripadanya. Padahal di sekitarnya itu ada kerabat, ada tetangganya yang memerlukan biaya tersebut. Mereka minta berutang 1 juta, 2 juta. Padahal uangnya itu ratusan juta. Dia bersedia melempatkan ratusan juta itu dalam rekening orang yang lebih kaya daripadanya, daripada memberikan kepada orang yang hanya perlu 1 juta, 2 juta, yang bahkan uang itu mungkin tidak akan disentuh sampai hari kiamat. Pertanyaannya kenapa? Nah, tentu ada sebab. Mungkin karena orang-orang kaya ini sudah trauma. Dia mungkin orang baik, bersedia mengutangkan, tapi ada beberapa oknum yang memanfaatkan kebaikannya, berutang dan tidak bayar. Akhirnya setelah 1, 2 kali, 3 kali dia praktek tidak berjalan, maka dia hilang kepercayaan, bahkan kepada orang yang jujur. Makanya Islam sangat membenci orang yang merusak sistem, orang yang tidak amanah ketika berutang. Harusnya kalau dalam konsep Islam, misalnya Bang Putra punya uang, saya ingin buka sebuah kegiatan bisnis, mungkin jualan kios dan lain sebagainya, saya perlu modal. Saya datang ke beliau, Bang,
saya mau buka usaha, buka kios jualan, mungkin untuk kiosnya sekian, sewanya sekian, untuk barang-barang di dalam sekian. Oke Pak Ustadz, ini kita bentuknya utang piutang atau kita bentuk konsorsium kita koperasi kerjasama. Kalau utang piutang, saya utangkan ke Pak Ustadz, berapa perlu biaya? 10 juta? Ini 10 juta. Saya nggak mau tahu Pak Ustadz untung atau Pak Ustadz rugi, tetap uang saya kembalikan 10 juta. Iya. Itu utang. Tapi kalau Bang Putra berharap dapat keuntungan dari bisnis saya, maka sistemnya menjadi musyarakah, kerjasama. Nanti apakah prinsipnya mudharabah dan lain sebagainya, ditempatkan dana. Tentu ada konsekuensi. Kalau untung beliau dapat untung, kalau rugi juga beliau harus mau tanggung. Ya, maka harus diperjelas. Makanya akad dalam Islam itu transaksi harus diperjelas di awal. Ini pakai akad utang piutang, pakai akad sewa menyewa, pakai akad murabahah, mudharabah atau lain sebagainya. Nah, maka termasuk salah satu persoalan yang tidak mendapatkan perhatian serius dari para pelaku ekonomi syariah di negeri ini, mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah, adalah penggunaan istilah utang itu dengan kata-kata pinjam. Mulai dari bahasa Indonesia yang disebut pinjam, sampai dalam bahasa Inggrisnya loan. Loan. Saat ditawarkan produknya disebut loan, ketika tidak dibayar yang datang ternyata debt collector, bukan loan collector. Ini kan inkonsistensi dalam berbahasa. Sedangkan utang dengan pinjam itu dua perkara yang berbeda. Pinjam itu, misalnya saya pinjam HP Bang Putra. Saat saya kembalikan harus HP dengan email yang sama, dengan nomor kontak yang sama. Tidak boleh HP dengan merek yang sama, seri yang sama, tetapi nomor email dan nomor kontak yang berbeda. Maka kalau uang yang kita katakan pinjam, itu berarti harus mengembalikan uang yang sama dengan nomor seri yang sama. Dan itu sangat kecil kemungkinan, karena dia akan berputar. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada inkonsistensi dalam penggunaan istilah, dan itu berimplikasi pada keberkahan transaksi. Baik, kenyataannya berarti hutang piutang dan peminjaman, pinjam meminjam itu suatu perkara yang berbeda Dua sebenarnya. perkara yang berbeda. Iya. Baik, kita beralih ke Pak Putra. Sebagai pengamat, salah satu pengamat dan orang yang berkecimpung dalam lembaga keuangan syariah. Nah, kira-kira Pak, bagaimana di tahun 2023 ini pertumbuhan rentenir, khususnya di Aceh itu apakah mulai berkurang atau masih sama tumbuhnya semakin tinggi? Bagaimana Pak kira-kira? Baik, Mbak Dara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita coba flashback dulu ke belakang supaya kita bisa lihat bagaimana tren rentenir di Aceh khususnya. Tahun 2000 ketika saya masih jadi praktisi di salah satu bank syariah, kami jarang sekali melihat rentenir. Waktu itu hanya ada satu orang yang saya dengar, kita sebut aja inisialnya DS, orang dari luar Aceh, itu beroperasi di Pasar Aceh. Ya. Waktu itu ada salah satu bank konvensional, karena saya punya akses ke sana, saya coba lihat tracking, dia punya simpanan sekitar 8 miliar, depositonya saja, belum termasuk tabungan dan gironya. Dana itulah yang diputar, pada saat itu tahun 2000. Nah kemudian, tahun 2016, kami bentuk salah satu komunitas dengan kawan-kawan dan dibina oleh Ustaz Yasin Yusuf, Ustaz Mas Waidi dan beberapa ustaz-ustaz lainnya. Kenapa? Karena kita melihat ada gerakan rentenir yang sudah masif. Pada saat itu kami coba data di Pasaran Baru saja, ada lebih dari 8 orang rentenir. Itu ada yang individu dan ada koperasi yang berkedok rentenir. Asal muasal kami tahu, waktu ada beberapa teman-teman yang ke sana, kemudian melihat ada orang catat-catat di pasar gitu kan, kita coba cek tahu ke pedagang-pedagang, ternyata beberapa pedagang kami interview mengeluarkan air mata gitu. Asal udah bicara nangis ya, asal bicara nangis. Memang begitu beratnya beban, karena masyarakat kecil ini kan ditambah masalah ekonominya, kebutuhan lebih besar di penghasilan. Ini yang menyebabkan tadi mereka merasa nggak ada pilihan, merasa darurat dan lain-lain. Kemudian permasalahan hidup, kadang di rumah ada mereka janda, kadang ada anak yang sakit, lumpuh dan lain-lain, itu permasalahan di masyarakat kita. Dan ini sungguh merupakan segmentasi yang harus segera kita perhatikan. Lalu kami mencoba untuk memberikan satu solusi meskipun itu kecil dan tidak berarti pada saat itu. Kita dengan Rahman Ustaz kita berinfak dengan kawan-kawan. Terus kita bentuk satu lembaga supaya jangan nanti jadi masalah hukum dan lain-lain. Karena kegiatan hutang menghutang, pinjam meminjam, kegiatan keuangan yang tanpa izin kan jadi dianggap nanti kegiatan gelap, bank gelap. Nah, pada saat itu kami terus bergerak.
disupport oleh kawan-kawan dan jamaah lainnya. Tapi rentenir ini semakin cepat tumbuh kembangnya. Kira-kira 3 tahun yang lalu yang kami tahu di Pasaran Baru itu ada 26 rentenir lebih beroperasi di sana dan sudah merebak ke pasar-pasar, masuk ke perkampungan. Bahkan di beberapa daerah Aceh Besar, Sigli dan Takengon itu sampai ke pertanian. Kami coba juga mengimbangi untuk masuk ke pertanian. Jadi kalau dilihat trennya semakin besar. Salah satu sebab karena memang lembaga-lembaga yang mumpuni, yang punya kapitalisasi dana yang besar, pemerintah dan kita semua masih kurang memperhatikan ini, sehingga rentenir ini pertama tumbuh kembangnya dari beberapa sumber. Saya ceritakan dulu nih Mbak Rara, apa yang kita flashback ke belakang. Kami coba tracking, kami coba teliti di pasar dan di perkampungan. Jadi rentenir ini yang pertama asalnya dari luar Aceh, yang kami tahu. Kemudian ada orang-orang kita yang bekerja di mereka, membantu mereka dan melihat aktivitas mereka dengan profit, keuntungan, pertumbuhan yang besar, sehingga tertarik. Jadi kalau ada di satu kampung, ada satu orang punya saving, katakan misalnya 1 juta, dia lihat, kok tetangga sebelahnya udah bangun rumah pemanen, ya kan, punya uang lebih banyak. Hai, pubut si pulannya lewetnya, hanai putar pengen pasar. Dia putar uang sama ini di pasar, maka si orang ini pun jadi rentenir. Yang kedua, adanya pedagang-pedagang di pasar yang setiap hari dia melihat aktivitas rentenir itu begitu bebas di masyarakat kita. Meskipun apa itu kedok, syariah dan lain-lain. Sehingga begitu ada pedagang lain kiri kanannya yang ingin meminjam, karena harus bayar uang bawang, uang cabai yang udah mendesak segala macam, dia panggil, kenapa harus ke sana, ke saya aja. Polanya sama, maka dia pun jadi rentenir. Ini sumber-sumber yang biasa kami lihat di pasar. Terus serbuan para orang dari luar Aceh. Karena di Aceh ini pemahaman masyarakat secara umum, meskipun ada yang macet dan lain-lain, tapi pemahaman masyarakat secara umum terhadap utang ini lebih baik. Dari sisi keimanan, bahwa hutang harus dibayar. Sehingga mereka di luar ini, rentenir-rentenir ini merasa lebih aman beroperasi di Aceh. Nah, keadaan ini terus tanpa hambatan regulasi, pembatasan dari pemerintah dan lain, sehingga mereka begitu bebas, maka pertumbuhan rentenir saat ini, na'udzubillah min dzalik, kesimpulan kami. Harus segera kita mendung, termasuk pertemuan kita hari ini, supaya dakwah ini bisa jalan, masyarakat bisa memperhatikan, ayo sama-sama kita galang dengan kekuatan kita, supaya ada lahir regulasi minimal resam gampung. Nah, resam gampung. Kita coba inisiasi ini. Dengan ustadz, para praktisi, kan banyak sekarang kita di akademisi orang pinter-pinter. Ayolah kita duduk, buat resam, karena begitu kami turun di lapangan, ada beberapa geci, lurah, atau reja kalau di Takengon, ya, itu mereka sangat ingin. Tapi begitu ada contoh, Pak. Ada nggak kira-kira bisa kami ikuti resamnya? Ini belum ada. Jadi sama-sama kita coba niatkan, motivasi, kan kita ambil peran di situ supaya bisa resam, setidak-tidaknya rentenir ini bisa kita hambat. Baik Pak, dari banyaknya efek yang kemudian diterima oleh masyarakat mengenai rentenir ini, lantas kenapa Pak sampai sekarang angka orang yang meminjam kepada rentenir itu masih tinggi? Kira-kira apa sih yang menjadikan masyarakat ini lebih memilih meminjam kepada rentenir Pak? Baik, mohon izin tahun 2016, begitu kami bergerak di Pasaran Baru, sebetulnya kami sudah duduk berpikir berdiskusi tahun 2014. Tapi waktu kami mengumpulkan donasi infak, kecil sekali. Waktu itu saya coba membuat visibility study untuk bisa kita buat satu kelompok, satu koperasi, satu unit usaha. Setidak-tidaknya ada dana 200 juta. Untuk biaya lapangan, operasional staff dan lain-lain. Tapi yang terkumpul tidak lebih 8,5 juta waktu itu. Karena kami juga sesungguhnya pengusaha-pengusaha kecil. Tapi kami ingin juga berkontribusi. Dengan 8,5 juta itu kami coba masuk ke pasar-pasar, ternyata rentenir punya dana 2 miliar, 400 juta. Jauh lebih tinggi. Nah, jadi kalau Mbak Rara lihat kondisi ini, itu kan menandakan bahwa bisa katakan semut lawan gajah. Kalaulah bukan karena keimanan dan binaan dari ustaz-ustaz yang terus memotivasi, kami udah kapan-kapan mundur. Tapi kita bergerak terus, Mbak Rara. Nah, jadi di masyarakat, tentu masyarakat segmen bawah ini yang berekonomi lemah lah kita sebut, mereka kebutuhan itu lebih besar dari penghasilan, berkali-kali lipat.
Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan mereka butuh satu solusi, dalam hal ini hutang dan lain-lain. Nah, sementara pada umumnya rentenir-rentenir itu yang paling banyak prakteknya ya, meskipun nanti di lapangan ada yang misalnya minjam emas 3 gram, kembali 4 gram, ada yang seperti itu. Ada juga yang minjam 1 juta, kembali sampai 1.400.000 ada. Tapi yang paling umum ini, pinjam 1 juta, kembalinya 1.200.000, cicilannya 30.000 satu hari, masa waktu 40 hari. Kalau kita hitung effective rate, nah ini udah kerjaannya orang kita bank. Jadi kita hitung ini, kalau kita hitung dengan bunga efektif, ekuivalennya berapa gitu. Itu lebih kurang 165%. Sementara suku bunga yang berlaku di bank sekarang 12-14%. Saat ini nih secara umum ya. Meskipun ada KPR, KUR, kredit usaha rakyat, subsidi pemerintah 6%. Kita bicara secara umum 12-14%. Ini yang dibebankan kepada para pengusaha menengah ke atas. Pedagang kecil berekonomi lemah, masyarakat janda, miskin dan macam dibebankan dengan 165% oleh rentenir. Bagaimana mereka hidup? Satu. Yang kedua, kami melakukan penelitian kecil-kecilan juga. Jadi kami membandingkan, Bank Syariah kan ada Qardul Hasan. Nah, Qardul Hasan ini juga cocok untuk masyarakat fakir. Tapi kalau kita lihat kayak BSI seluruh Indonesia, setahu saya 8 triliun kecil itu. Bang Aceh saya lupa angkanya, tapi juga kecil dibandingkan dengan, ini maaf kita sebut lembaga untuk jadi pembelajaran bagi kita semua. Nggak ada maksudnya kami yang lain, karena itu juga hal posisi positif daripada nggak melakukan kan gitu. Nah, jadi Qardul Hasan ini kami bandingkan dengan pinjaman pola rentenir. Kalau ada 100 juta Qardul Hasan, itu biasanya polanya 1 tahun sekali sebulan angsur tanpa ambil apa-apa. Itu bisa membantu orang dengan pola revolving. Pola revolving itu gini Mbak Dara. 1 bulan ini kalau 100 berarti 100 orang. Itu angsurannya sekitar 800 sekian. 833 sekian. Udah. Nah, ini sekali 100 orang setiap bulan dikucurkan lagi uangnya. Paham ya? Itu revolving namanya Mbak. Jadi begitu dapat dana, bangsanya kucurkan lagi supaya manfaatnya besar. Dengan pola 1 juta itu bisa terbantu 240 orang. Nah, kita lihat sekarang bagaimana rentenir. Rentenir dengan dana yang sama, sistemnya harian mereka untuk pedagang-pedagang kecil. Jadi setiap hari itu mereka sudah bisa biayai lagi 3 orang setiap hari. Nanti besok bisa 6 orang gitu. Karena kan ada angsuran yang diterima. 100 juta dengan bunga 165% tadi, pengembalian masa waktu 40 hari ini yang lazim dilakukan, maka rentenir ini memakan korban 2.540 orang. Cukup tinggi jauh Pak sekali, ya. 10 kali lipat dengan masa 1 tahun yang dibantu oleh perbankan syariah 240 orang dengan 1 juta yang dia pakai rentenir 2.540 orang. Dan syariah perbankan syariah hanya berapa? Rentenirnya ada berapa? Masuk ke pasar enggak mereka? Enggak. Jarang sekali yang menyentuh. Kecil. Ada Qardul Hasan di bank itu biasanya UMKM sekitar yang punya hubungan langsung dengan brandingnya bank. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya bicara apa dari amatan saya yang mungkin saya katakan tidak semuanya benar. Wallahu a'lam. Nah, sementara miskat mencari posisi yang syariah halal bagaimana tapi bisa dibantu orang. Maka kami turun ke pasar. Kalau pola miskat ini kita hitung juga 100 juta, tapi kami mengimbangi rentenir ini angsuran tetap harian, tapi kita nggak ambil apa-apa. Ya. Kemudian kita buat pengajian di pasar dan melalui ustaz-ustaz mereka menghimbau untuk bayar hutang dan berinfak. Maka itu terbantu lebih kurang 1.810 orang. Meskipun tidak sebanyak ini karena kami tidak menghitung infak. Begitu kami menghitung infak yang terkumpul, maka jumlah yang kita bantu lebih besar daripada 2.540 Mbak. Ada datanya di saya dan bisa kita share nantinya. Baik. Baik Pak, mungkin kita kembali ke Ustadz Masrul dulu. Sebenarnya apa efek ketika masyarakat meminjam uang kepada rentenir? Efek secara langsung yang dapat dirasakan itu sebenarnya apa saja? Yang namanya berutang bahkan jangankan ke rentenir, ke kawan saja itu menimbulkan ada banyak sekali dampak negatif. Yang pertama mutus silaturahmi. Kalau bahasa hadis Nabi itu, utang itu menyebabkan gelisah di waktu malam dan hilang kehormatan di waktu siang. Itu baru utang biasa, tanpa bunga, tanpa rentenir. Ini bayangkan dengan rentenir. Rentenir itu kan mereka gampang untuk mencarikan uang, karena garansi untuk pembayarannya itu dengan dalam bentuk ancaman.
dipermalukan, diteror dan lain sebagainya. Maka mereka tidak pernah galau untuk mencairkan uang itu kapanpun perlu. Sedangkan dari pihak bank itu kan mereka perlu kehati-hatian, sebab mereka bukan mengutangkan uang sendiri, mereka kumpulkan uang dana pihak ketiga, mereka salurkan, dan perlu kehati-hatian agar besar potensi untuk pengembalian berikut dengan keuntungan. Jadi ketika sudah berinteraksi dengan rentenir, masyarakat itu tekanan batin berat. Jadi kalau batin udah tertekan, darahnya tinggi. Ya, jadi emosinya meningkat. Jadi interaksi dengan keluarga, interaksi dengan tetangga, bahkan dalam praktek bisnis ketika mereka jualan, interaksi dengan nasabahnya, dengan pelanggannya, itu menjadi tidak baik. Silaturahmi itu menjadi rusak. Dan keberkahan-keberkahan itulah yang hilang. Dan saya yakin tidak ada orang yang mau berurusan dengan rentenir. Tetapi keadaan yang memaksa mereka seperti gambaran dari Bang Putra tadi, akses ke lembaga keuangan itu juga ada aturan-aturan yang baku. Satu. Yang kedua, kalaupun mereka dapatkan bantuan dari lembaga keuangan resmi, prosesnya perlu waktu. Sedangkan rentenir ini mereka 24 jam. Itu bahkan dari pintu ke pintu, antar jemput, luar biasa. Maka orang yang kalau sudah berinteraksi dengan rentenir itu akan merusak tatanan masyarakat kita yang humanis, yang kalau biasanya datang pelanggan berbelanja ada komunikasi basa-basi, tawarkan minuman dan lain sebagainya. Tapi karena tekanan rentenir harus bayar sekian per hari, dia berpikir ini kalau saya duduk ngobrol dengan dia sudah menghilangkan kesempatan untuk tambahan yang lain dari dua orang yang lain. Jadi akhirnya ketika kita mau duduk ngobrol dengan pedagang itu, wajahnya itu sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena terlihat ada potensi keuntungan sedikit lagi terhambat gara-gara komunikasi. Itu yang paling terasa. Baik. Lantas kalau kita bahas di era digitalisasi ini sudah banyak bentuk pinjaman yang kemudian lebih mudah ditawarkan, yakni seperti pinjol, pinjaman online. Nah, apakah dalam bentuknya pinjaman online itu bisa dikatakan sama dengan rentenir? Iya. Kita kembali ke kata rentenir dulu ya. Ini kan dari bahasa Inggris diadopsi ke bahasa Indonesia. Maka dari rent, meminjamkan. Makanya kendaraan-kendaraan yang disewa itu kan rental namanya. Penyewaan kendaraan. Rentenir itu kan orang yang mencari keuntungan dari membungakan uang. Cuma barangkali pemerintah karena punya regulasi sendiri, menyelamatkan lembaga pemerintah untuk tidak disebut rentenir, lalu yang di luar pemerintah disebut rentenir. Maka dibuat batasan bahwa kalau nanti ada batasan margin yang diambil itu bukan rentenir. Kalau nanti ada persyaratan tertentu untuk diambil bukan rentenir. Padahal secara bahasa siapapun yang mengambil keuntungan dengan menjual uang mendapatkan lebih sebenarnya sudah rentenir apabila akadnya tidak benar. Tapi ini hanya disasar kepada kelompok-kelompok di luar yang mendapatkan persetujuan pemerintah dengan margin yang unlimited tadi dan peraturan yang suka-suka dan pencairannya yang kapanpun leluasa. Jadi kalau kita melihat dari definisi tersebut, maka yang online pun tetap itu adalah rentenir. Cuma sistemnya memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Karena kita ingat dulu ada Rektor Universitas Syah Kuala yang lalu mengingatkan lembaga keuangan syariah di Aceh bahwa sehebat apapun lembaga keuangan syariah, mereka dibatasi oleh jam kantor. Hanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 siang, kemudian hanya 5 hari dalam sepekan, dari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan rentenir itu beroperasi 7 hari dalam sepekan, 24 jam dalam sehari. Mereka siap antar jemput. Maka yang online ini lebih dahsyat lagi. Mereka hanya tinggal duduk-duduk saja. Bahkan auzubillah, ada yang tanpa sengaja, bahkan ada yang dijebak. Ada dijebak. Hanya karena dia membalas pesan tersebut, tiba-tiba uangnya masuk ke dalam rekeningnya. Dan karena masyarakat kita agak sedikit buta informasi terkait begini, mereka melihat ada dana segar, kenapa nggak diambil? Begitu diambil, maka mulailah berbunga dan mereka terikat di dalamnya. Itu yang terjadi. Yang online ini justru lebih berbahaya lagi daripada yang offline tadi. Kalau offline setidak-tidaknya masih ada orang yang mengawasi. Nanti ada istrinya yang melihat. Nanti ada tetangganya yang melihat. Ditanya itu siapa Pak? Oh, saya tadi ada utang uang ke dia. Hati-hati Pak, itu ada rentenir nantinya. Tapi kalau sudah lewat jalur online, itu hanya Allah dan malaikat yang tahu. Dan malaikat tidak proaktif untuk mencegah. Sebab tugas malaikat hanya untuk mencatat, bukan untuk mencegah. Sedangkan yang iblis, yang jin dan CS-nya itu memprovokasi. Maka ini lebih berbahaya yang online. Baik, lantas apabila sudah terlanjur nih, terlilit dengan pinjaman online, kira-kira solusi apa Pak yang bisa diambil oleh si peminjam tersebut? Iya, kalau sudah berbicara terlilit dengan, ini kan sudah sistemnya, nauzubillah, udah mafia ya. Saya baru saja bertemu dengan seorang kawan.
dia terdesak oleh kebutuhan. Dia punya pekerjaan, dia punya gaji. Tetapi Allah Ta'ala berkehendak lain, dia punya anak lahir dalam keadaan yang kurang normal, kemudian dia punya kebutuhan lebih besar daripada penghasilan, dan pekerjaannya itu tidak memungkinkan dia untuk membuka usaha sampingan. Entah bagaimana dalam keadaan sangat galau, terbacalah olehnya pesan dari pinjaman online, dia coba tawarkan, terima. Apa katanya? Dari transaksi yang ditawarkan utang Rp2.500.000, pencairan itu yang diterima olehnya hanya Rp1.500.000. Dan ketika terlambat sehari, dia membayar, sekarang tagihannya itu sudah Rp2.700.000. Bayangkan, itu yang terjadi. Maka kita sangat berharap sebenarnya dalam kondisi demikian, seperti yang ditangani oleh kawan-kawan dari Baitul Mishkat. Kita datangi orang-orang yang memang sebenarnya tidak ingin memanjakan diri dengan transaksi ilegal seperti ini ataupun yang riba. Kita selidiki latar belakang masalah. Saya kagum dengan kawan-kawan dari Baitul Mishkat atas dorongan Bang Putra. Mereka bukan hanya menawarkan solusi tentang persoalan keuangan, tetapi juga dipelajari latar belakang kekeluargaan. Dulu kalau bapak yang berutang, kira-kira tahu nggak istri? Kalau istri yang berutang, suami tahu nggak? Iya. Ya, jadi damaikan dulu ini persoalan, supaya masing-masing terbuka. Baru ketika dengan keluarga sudah terbuka, baru kita tawarkan, berapa utang bapak? Oh, utang saya ke pinjaman online itu sekitar 1.500.000, padahal akadnya tercatat 2.500.000. Oke, supaya bapak jangan lagi terlilit, ini kami utangkan sejumlah itu, dan tolong ke depan jangan terulang lagi. Iya. Jadi kita berharap itu yang kita lakukan, yaitu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan atau orang-orang yang beruang di negeri ini, atau paling kurang dari yayasan-yayasan keagamaan. Kita tahu bahwa di kas-kas masjid itu ada banyak uang yang tersimpan. Panitia masjid buka rekening, tabungan amal, celeng itu uangnya dikumpulkan lalu ditempatkan di lembaga keuangan lagi untuk diutangkan lagi. Kita berharap sebenarnya ada dakwah yang komprehensif, bukan hanya mengajak orang datang ke masjid, bukan hanya mengajak warga untuk menyumbang ke masjid, tapi uang yang sudah tidak lagi terpakai untuk kemakmuran masjid, mereka berpikir memakmurkan jemaah. Ya, maka nanti kita motivasi jemaah-jemaah yang terlilit utang, kalau rajin datang sholat berjamaah kembali, kami evaluasi, ada perubahan akhlak, kami akan bantu mengutangkan kembali untuk bayar ke rentenir dan bayar ke kami sesuai dengan jumlah akad. Harus ada pihak yang membantu menelangi. Bila tidak, maka itu tetap yang pertama, walaupun di dunia itu rentenir, tapi di akhirat kan itu tercatat sebagai utang. Ya, orang yang tidak bayar utang tetap bermasalah. Maka sisi syariah inilah yang dimanfaatkan oleh rentenir. Karena orang Aceh takut meninggal dalam keadaan punya utang. Iya, benar sekali. Tapi sayangnya banyak orang yang justru bunuh diri. Ya, itu jadi masalah. Karena mereka berpikir dengan bunuh diri udah tidak ditagih oleh pinjaman online, oleh debt collector. Nggak tahu masalah di dalam kubur nggak ada tempat lari. Kalau di dunia masih bisa lari, tapi dalam kubur itu nggak bisa lari, tempatnya terbatas. Benar. Baik. Pak, mungkin dari Pak Putra sendiri bisa dijelaskan dari ketika membangun Baitul Mishkat, itu kan kita perlu memberitahu kepada masyarakat bahwa ini adalah suatu lembaga yang nantinya bisa membantu memerangi rentenir, kemudian bisa meringankan beban juga. Nah, cara membangun kesadaran masyarakat itu sebenarnya untuk melawan rentenir itu bagaimana, Pak? Baik, Mbak Dara. Jadi selama ini yang pertama kita melakukan kegiatan ini adalah karena keprihatinan. Iya. Banyaknya masyarakat kelas bawah kita yang menjadi korban dari rentenir. Iya. Dan itu pergerakannya, pertumbuhannya sangat cepat, korbannya semakin banyak. Iya. Biasanya yang pertama kami menggalang dulu nih, karena nggak bisa kita bergerak tanpa ada kekuatan dana. Iya. Yang kami galang ada infak. Kenapa? Karena referensinya adalah Allah memusnahkan riba, menyembuhkan infak. Jadi sebetulnya kalau kita ingin membunuh, menembak ribawi ini ya infak. Senjatanya itu. Bukan musyarakah, bukan mudharabah, dan skim-skim lainnya dalam praktek-praktek produk perbankan syariah. Nah, setelah menggalang infak, kami melihat urgensinya di satu tempat itu seberapa parah sudah rentenir. Nah, setelah kita coba masuk, ya, melakukan kajian, analisa dan lain-lain, biasanya kita masuk ke satu pasar atau satu desa itu ketemu dengan tokoh dulu, ketemu dengan pejabat terkait dan lain-lain. Misalnya gini, dulu sebelum kami lakukan ini masih ada pertanyaan-pertanyaan, apa bisa gitu kita masuk ke level yang bawah tanpa ada jaminan apa-apa, dan mereka adalah masyarakat yang enggak berkemampuan, tapi bisa sukses, bisa kembali utangnya. Lalu ada satu dua di antara kami, kok rentenir bisa gitu? Itu pertanyaannya.
Rentenir ini dulu asalnya bukan orang kita. Culture-nya berbeda. Bahkan agama kita berbeda. Masuk ke satu tempat, tidak mengenal daerah, tidak mengenal pasar. Nggak ada saudaranya di situ. Tapi sebulan 2 bulan, dia bisa mengakumulasi kapitalisasi dana, kalau hitungan kami tadi 100 juta, itu bisa 4 kali lipat. Dia dapat 1 tahun. Atas dasar logika ini, kami coba masuk. Ternyata, di pasar, ini untuk diketahui oleh semuanya, informasi pasar itu lebih kuat dari BI checking yang dilakukan oleh perbankan. Kenapa? Karena kalau BI checking, dia hanya melihat laporan keuangan, data record dari keuangan. Pernah macet nggak? Di bank ini berapa lama dia macet? Tapi kalau informasi tokoh pasar, dia sering duduk di mana? Ada sholat nggak? Orangnya suka marah nggak? Mana lebih kuat? Nah, inilah yang membuat rentenir itu bisa hidup subur di satu masyarakat. Lalu kami masuk, tentu kita melakukan pasar itu 3 hal nih. Yang pertama, setelah kita coba evaluasi, yang kita tolong adalah orang-orang yang berkarakter baik, mampu bayar. 2 ini. Karakter baik, mampu bayar. Apa karakter baik? Dia sholat, itu dulu. Amanah, jujur orangnya. Dan ingin meninggalkan riba. Kira-kira 3 hal itu. Bisa terdapatkan informasi ini? Bisa. Di pasar orang kiri kanannya tahu kok. Kalau dia terjerat internet karena akibat tabiat atau keterpaksaan, itu bisa di-tracking, insya Allah. Nah, itu yang pertama. Karakternya baik. Yang kedua, dia mampu bayar. Nah, kita lihat solusi penghasilannya, dagangannya. Nah, ada 1-2 nanti, ternyata kalau dia pinjam 5 juta, dia nggak mampu. Tapi 3 juta dia mampu. Di sinilah perlu perannya zakat terhadap gorimin dan lain-lain. Nah, peran zakat. Jadi, di antara 5 juta ini kita mix. 2 jutanya kita support dengan zakat, dan ada lembaga-lembaga membantu kita. Maaf saya bilang, ada Baitul Mal, ada 2 juga, tapi ini karena memang kita ingin mensiarkan kegiatannya, ya, bukan lembaga, kami nggak perlu sebutkan itu. Tapi ada yang mensupport, sehingga kita bisa mix, sehingga orang tadi yang nggak bisa kita bantu, menjadi bisa. Nah, terus kemudian kita lakukan pengajian. Jadi hampir di semua tempat yang kami masuk, itu syaratnya si masyarakat tadi ikut pengajian. Siapa yang bina? Ya ustaz-ustaz kita. Salah satunya Ustaz Masud Aidi. Ada Ustaz Ilham Maulana, Musalim Bahasa, banyak ustaz-ustaz yang mensupport ini. Azhar Ibrahim, banyak sekali ustaz-ustaz. Mungkin di Banda Aceh ini ada sekitar 26 ustaz yang mensupport kegiatan ini. Nah, dengan pencerahan-pencerahan ini, maaf saya bilang, ada beberapa nasabah kita, jangankan hutang rentenir, hutang miskat pun mereka nggak ambil lagi, dan mereka giat berinfak. Jadi marah. Kita kan ingin tahu ini, bisa nggak diaplikasikan sistem syariah ini? Kami bilang sangat bisa, dan kita sudah banyak lakukan penelitian dan praktek, ternyata bisa. Contoh. Kita ingin tahu kalau pinjaman hutang, kan nggak ngambil apa-apa. Bagaimana bisa membiayai operasional miskat? Nah, ini kami sampaikan. Kami pernah melakukan penelitian di Pasaran Baru dan Pasar Ketapang. Waktu itu Pasaran Baru kami berikan pinjaman 15 juta. Pasar Ketapang 30 juta. Udah. Kemudian kita buat pengajian, dan mereka boleh berinfak, boleh enggak. Tidak dipaksa. Jadi jamaah kita ini memberikan infak pada 2 momen. Pertama pada saat pengajian mingguan. Misalnya Pasaran Baru itu hari Selasa jam 11 sampai jam 12. Ketapang hari Senin jam 3 sampai 4. Jam 4. Di Pasar Mahera Alam Dingin itu hari Senin. Hari Senin jam 3 sampai jam 4 juga. Terus ada Pasar Selimum, Sigli, Tagengon, dan beberapa tempat lainnya. Kita buat pengajian mingguan. Pada saat pengajian, kita edarkan celengan. Mereka berinfak 1.000, 5.000, dan lain-lain. Yang kedua, pada saat mereka melunasi, ada sebagian yang merasa mampu, mereka berinfak. Infak ini kami kumpulkan, kami bandingkan dengan rate bunga bank atau margin yang diambil oleh bank syariah, mana tinggi. Sekarang kan mereka ngambilnya 12, 14%, 11% ya kan? Equivalent rate-nya. Kami dapatkan di Pasar Lambaru itu 26%. Pasar Ketapang 30%. Lebih besar infak daripada margin yang diambil. Ini yang tadi namanya keberkahan. Jadi dana yang kami berikan itu ternyata infaknya besar. Itu satu. Yang kedua, pertumbuhan infaknya besar sekali. Besar sekali pertumbuhan infak. Nah, jadi ada kami mulai tahun 2016 itu dengan 8,5 juta. Sekarang sudah 1,4 lah lebih kurang yang dikelola oleh Baitul Miskat. Nah, ini kan perlu kita yakini ini. Makanya saya bilang kawan-kawan, 2 sebab saja nih makanya masyarakat kok masih gamang dengan kondisinya. Yang pertama, banyak melihat praktek-praktek di lembaga keuangan syariah mirip dengan praktek ribawi. Ini satu juga. Yang paling utama lah ini saya pikir. Yang kedua,
dengan adanya LKS di kita ini nomor 11 2018 itu, kemaslahatan yang dirasakan masyarakat belum lagi. Iya. Jadi kalau misalnya, kan Bang udah membantu para ya itu kan Bank Konvensional lakukan juga. Mana kemaslahatan syariah? Kemaslahatan syariah ini rahmatan lil alamin. Iya. Si pemberi hutang mendapatkan hasil yang banyak, si peminjam yang berhutang mendapatkan beban yang ringan. Nah, kami sudah praktekkan itu. Contohnya, saya melihat misalnya gini. Kalau piutang murabahah yang dipraktekkan perbankan sekarang, itu menurut saya, menurut kami di Miskat dalam kajian kami, itu bukan murabahah. Murabahah itu kan jual beli. Tapi itu hutang piutang sebagaimana yang Ustaz sampaikan. Kenapa? Karena mereka mengambil barangnya barang showroom. Udah, begitu dibuat ke bank, harganya jadi di atas harga pasar. Harga tidak normal. Ini berarti bukan dagang. Nomenklaturnya, margin adalah tambahan yang diambil di atas barang yang terjadi akibat kegiatan perdagangan. Bunga, kelebihan di atas uang yang diambil atas kelolaan uang. Ini beda. Nah, maka begitu kami coba menghitung berdasarkan data keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2021, itu ada 260 miliar aset, triliun asetnya, 265 triliun lebih kurang. Terus Bank Aceh Syariah ada sekitar 26 triliun, seingat saya. Nah, kita membandingkan biaya operasional yang dikeluarkan bank, dibandingkan kalau ada orang minjam, berapa beban si peminjam ini. Itu sebetulnya pendekatan hutang piutang. Yang boleh diambil dua hal. Yang pertama, hutang yang menyebabkan terjadinya biaya. Misalnya Mbak Rara, saya pinjam dengan berhutang dengan Mbak Rara. Mbak Rara di Medan, saya di Banda Aceh. Untuk ngirim uangnya, butuh biaya transportasi misalnya 100.000. Itu boleh dibebankan. Begitu yang kami pahami pola syariahnya. Nah, sehingga kalau skim tadi polanya yang kita lakukan seperti itu, maka hasilnya adalah biaya margin yang diambil oleh Bank Syariah ini hanya setengahnya saja. Dari penelitian kami, kalau 100 juta, itu biaya yang diambil 1 tahun hanya 654.637. Sementara margin yang berlaku di Bank Syariah sekarang, si nasabah harus bayar 1.633.000 lebih kurang. Setengahnya saja. Jadi cocok dong, kemaslahatan ya. Oh iya ya, lebih efisien, lebih murah. Nah, ini yang harus diwujudkan. Kalau ini diwujudkan, baru LKS nomor 11 2018 itu. Baik, terima kasih Pak. Kita jeda sejenak. Ya, Syederalon, kita akan jeda sejenak dan tetap bersama kami di Serambi Podcast karena nantinya kami akan kembali dengan pembahasan yang menarik. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.
Ya, terima kasih Syekh Darlon. Saat ini Anda masih bersama kami di Serambi Podcast, masih dalam tema kita pada hari ini yakni praktik rentenir di Nanggro Syariah. Dan hari ini Pak ada pertanyaan nih, satu pertanyaan ya yang diajukan oleh Adista Amalia. Pertanyaannya yaitu kenapa di pasar masih banyak pedagang yang dibebankan penambahan nilai saat membayar. Nah, bagaimana dengan Baitul Miskat? Apakah tidak mengambil biaya tambahan? Lalu jika tidak mengambil biaya tambahan, dari mana biaya operasionalnya Pak? Silakan dijawab Pak. Baik. Terima kasih Mbak Dara. Sebelumnya saya sampaikan dulu visi kita di Baitul Miskat. Yang pertama adalah keprihatinan kita terhadap para pedagang kecil, orang bawah yang terkena rentenir, sehingga kita ingin membantu mereka. Jadi pemberantasan rentenir ini menjadi kegiatan utama kita saat ini. Terus yang kedua, melalui lembaga ini kita juga ingin mempraktekkan skim-skim syariah. Begitu sudah jadi SOP-nya, terus bukti kenyataan fakta di lapangan, untuk kita buat satu tulisan, satu hasil studi untuk kita persembahkan kepada teman-teman kita pada praktik perbankan syariah. Ayo kita komitmen, nggak mungkin Allah dan Rasul yang salah, pasti kita ini. Nah, supaya seperti itu. Jadi itu keinginan kita yang selanjutnya menjadi salah satu barometer, meskipun untuk pemain lokal lah. Itu kira-kira. Nah, maka begitu kita masuk ke orang bawah tadi, polanya kita nggak ngambil apa-apa. Oleh karena kami menghadirkan satu produk namanya pinjaman hutang jaro. Kenapa hutang jaro? Karena memang sumbernya ini dari orang-orang berinfak. Dan orang-orang berinfak ini, maaf nih Mbak Dara, selama kami bisa menseleksi, maka kami akan seleksi. Maka kami nggak pernah menerima sumber yang sembarangan. Kalau itu kita tahu dan kita yakini sumbernya kurang maslahah, kurang halal dan kurang toib, begitulah kira-kira. Pernah ada satu kali tahun 2017, saya cerita sedikit nih, ada seorang yang ingin menyumbang kita 150 juta, tapi kawan-kawan kemudian menolaknya. Dan beliau juga mengakui bahwa itu sumbernya subhat. Nah, begitulah kita coba jaga clearnya dana ini. Kenapa? Karena ini menjadi senjata yang menembak, membunuh ribawi. Jadi dia halalan toibannya harus kuat itu. Nah, untuk pedagang-pedagang di lapangan kita berikanlah dana infak ini. Kita kumpulkan, kita berikan mereka, namanya pinjaman jaro. Nah, siapa yang kita bantu? Yang kita bantu juga adalah usaha-usaha kecil yang berekonomi lemah, ibu-ibu dan janda itu paling banyak. Dibandingkan laki-laki paling banyak ibu-ibu. Karena masalah dan rumah tangga mengharuskan mereka untuk ngangkat tangan, masuk ke pasar-pasar mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Ini ibu-ibu ini sebetulnya kalau kita dengar penjelasan Ustaz, orang paling layak dibantu di muka bumi. Mereka malu meminta-minta, nggak mau meminta-minta, malu. Tapi sesungguhnya mereka orang yang tidak kemampuan. Nah, jadi kita bantu mereka dengan pinjaman tanpa mengambil apa-apa. Misalnya kita berikan 3 juta, mereka kembali 3 juta. Nah, kalau kemudian mereka tidak mampu, kita memberikan tangguh waktu sebagaimana hukum syariah. Kita berikan mereka tangguh waktu. Kalau kemudian beberapa orang kita tidak mampu juga, masih macet, maka kita datang ke tempat dia, kita lihat. Kalau benar mereka nggak mampu, maka kita maafkan. Nah, harusnya dengan pola seperti ini kan modal makin habis ini. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 8,5 kami bergerak di tahun 2016, sekarang udah lebih kurang 1,4. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita yakini keberkahannya. Itu namanya pinjaman jaro. Jadi jaro ini filosofinya yang kita bayar juga ibu-ibu, para orang lemah yang mengangkat tangannya. Gitu. Bawa sayur dari Indrapuri, dari Samahani ke Pasaran Baru, jual di kaki lima juga jaro. Yang terimanya jaro, ini makanya hutang jaro. Yang kedua, di atas itu namanya hutang jro. Hutang jro ini adalah masyarakat yang lebih punya kapasitas kemampuan di atas yang pedagang kaki lima, orang bawah tadi. Itu biasanya kita sudah mulai meminta jaminan. Pinjamannya juga mulai dari 5 juta ke atas, sudah lebih besar. Namun demikian, nggak ada yang kami patok. Nggak ada yang kami tetapkan harus seperti itu. Karena tujuan kami adalah menyelamatkan masyarakat kita. Khususnya tauhidnya, agamanya, imannya gitu kan. Kita pernah dengar nih ada yang bunuh diri ya di Sigli itu 2 tahun yang lalu kami ke sana, alhamdulillah dibantu sama BKM Al-Falah Sigli, Ustadz Amri Fatmi dan jamaah di sana bantu. Sampai kan kita buat pengajian di Pasar Sigli.
Nah, terus ada lagi di Aceh Timur Langsa kan, Murtad. 5 tahun lalu murtad. Dan itu masih orang Aceh, dia ada cutnya lagi. Jadi hal-hal seperti ini kan harus menjadi memprihatinkan kita. Jadi memang tujuan Miskat ini membantu itu. Nah, kemudian untuk yang di atas itu, misalnya nih, baru-baru ini bulan yang lalu, kami ada melihat di Kabupaten Aceh Tengah, seorang ibu warga Sunda menikah dengan orang setempat. Tahu kira-kira 7-8 tahun yang lalu, suami beliau ini buruh bangunan, sakit. Akhirnya beliau jualan kue, membesarkan 3 orang anaknya. Karena hasilnya yang kurang, akhirnya masuk ke pinjaman ke hutang rentenir. Nah, setelah hutang rentenir 1, 2, 3 sampai kami jumpai 2 bulan lalu sudah 14 orang rentenir menjerat beliau dengan hutangnya 64 juta. Tentu Baitul Miskat yang kecil ini kebingungan juga bagaimana menyelesaikan ibu ini. Tapi dah nggak tahu bagaimana, muncul ide. Lalu kami datang ke ibu itu, kami coba urai. Salah satu yang ditanyakan, Bu, maaf nih, di antara 14 orang ini mana yang sudah benci sekali dengan ibu, sudah marah-marah, sudah teror. Nah, beliau buat ada 4 orang, 5 orang. Ini Pak katanya. Oke, terus ditanya lagi, Bu, di antara 14 orang ini mana yang masih sayang dengan ibu? Lalu beliau pun bilang, sekian ini orangnya. Yang masih sayang ini kita akhirkan, yang 5 tadi itu kami kunjungi. Waktu kami kunjungi, 3-nya ternyata bukan meneror, tapi benci karena nggak pernah dikunjungi. Silaturahim tidak terjadi. Jadi ibu itu setelah berjumpa itu merasa besar hati, lega hati. Orang yang memberikan hutang ke dia masih memberikan waktu. Nah, inilah yang kita coba selesaikan di masyarakat, bukan saja bicara hutang piutang. Tapi kalau misalnya ada istri mengambil pinjaman tanpa tahu suaminya, durhaka terhadap suami. Maka si ibu tadi pedagang kaki lima ini kami minta untuk bisa minta maaf, saya sungkem kepada suaminya. Nah, seperti itulah kira-kira polanya. Nah, jadi pola-pola seperti ini dan pinjaman jaro dan jroh ini kita lihat, itu insya Allah kadang-kadang pegawai staf kita di lapangan foto. Pak, alhamdulillah Bu, ini dibutuhnya barang dagangnya sudah banyak. Pernah di Ketapang satu waktu, ada seorang ibu, udah tua, mungkin 65 umur beliau. Suami beliau sakit jantung, tertidur di rumah. Jadi waktu beliau berjualan, tinggallah suaminya sendiri, dilihat sama tetangganya. Cobalah dia. Apa nggak prihatin kita? Waktu sudah cerita, beliau nggak apa-apa, tapi udah singgung suaminya, beliau menangis. Rupanya beliau tergores hatinya, karena suaminya mungkin darah tinggi, berlaku kasar. Tergores hatinya, sudah singgung suaminya, nangis beliau. Jadi kemudian kami bantu. Kami bilang, Bu, salah satu syarat ibu pulang sekarang. Sungkem sama suami, minta maaf, saya bilang. Apapun kondisi, kita durhaka sama suami, bilang. Ibu itu pun menangis sejadi-jadinya. Lalu ibu itu pulang, sungkem. 3-5 hari, saya dapat foto di staf saya. Pak, dagangan ibu ini sudah banyak. Laku Pak, insya Allah berkah ibu ini. Nah, coba. Jadi hal seperti ini yang kita praktekkan di lapangan. Dengan memenuhi unsur syariah, Allah pun jadi ridho. Terhadap utang piutangnya ridho, usahanya ridho. Kita yang membeli di pasar menjadi memakan makanan yang berkah dari orang-orang taat dan soleh. Ini yang harus kita munculkan. Yang pendidikan, bergerak di sektor pendidikan. Yang ekonomi, perbaiki pasar. Dari pasar ini keluar sumber-sumber yang kita makan. Dan itu perlu kita pastikan bersama halan toiban. Salah satunya kita berantas rentenirnya. Mungkin Pak masih banyak yang belum mengetahui nih bagaimana caranya jika ingin mengambil pinjaman di Baitul Miskat, karena memang kita di kendala bagian informasi mungkin ya tidak sampai secara menyeluruh kepada masyarakat saat ini. Nah, kira-kira jika ada yang ingin mengambil pinjaman ke Baitul Miskat itu kira-kira apa-apa aja syaratnya dan bagaimana sebenarnya cara mengambil pinjamannya? Baik, memang kita kan menyusun satu visi, misi, dan strategi, Mbak Rara. Memang kami dalam 2016 sampai 2022 kemarin masih minim untuk kami publikasikan. Karena ini yang pertama, apapun kondisinya, ini kegiatan ibadah. Kita ingin semua Allah jadikan ini amal jariah. Maka jamaah-jamaah kami pun sangat sepandangan dengan itu. Sehingga kita hanya bentuk grup WA sesama kami untuk tukar informasi dan belum tampil di masyarakat umum. Pada fase pertama ini, yang kita sasar adalah daerah-daerah yang sangat urgensi untuk kita bantu. Kalau kita tampil umum, kita bawa uang 1 juta, yang nunggu 1000 orang, maka kita tutup. Tapi kalau kita milih, kita ada dengar nih, di Sigli ada korban bunuh diri, kami langsung berangkat ke Sigli. Oh, kita lihat di Aceh Besar, di Pasar Ketapang ini udah berat kali rentenirnya. Memang paling berat di Pasar Ketapang kalau kita di sini. Dan
ternyata di sana sudah ada satu mantan kepala dinas, saya bilang orangnya, sudah mungkin 3-4 tahun di sana. Kebetulan saya kenal. Nah, kami bertemu, kita diskusi, itu ada satu lembaga di Aceh besar yang membantu kami. Kita disupport dan kami bergerak. Jadi fase pertama ini kami lebih melihat mana orang-orang UJ yang perlu kita bantu dengan sumber daya yang terbatas, baik orang maupun modalnya. Nah, di fase kedua ini kami merasa sudah saatnya untuk ini kita dakwahkan. Karena rentenir semakin banyak berkembang dan sebagian konsolidasi internal sudah selesai melakukan, kepahaman SDM, kantong juga sudah punya. Dulu kami nggak punya kantong, Mbak Rara. 2016 sampai 2021 itu kami berkantong di kawan-kawan yang ada usaha dan bank di situ demi efisiensi dan lain-lain. Tapi kemarin ini, 1 tahun kemarin kami sudah punya kantong di Lambu. Dan insya Allah nanti ke depan ada seorang jamaah kita memberikan kantongnya insya Allah. Dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Itu letaknya di pinggir jalan dan mudah-mudahan pada saat itu kita sudah selesai SOP, produk-produk sudah ada dan nasabah bisa kita bantu. Nah, itu di sisi visinya. Nah, bagaimana syaratnya? Yang pertama, kalau saat ini kami masih mensasar daerah-daerah yang banyak rentenir. Polanya adalah kita melihat jamaah dulu. Karena untuk saat ini kami tidak membiayai perseorang-perseorang kecuali darurat sekali. Kenapa? Karena nanti waktu buat pengajiannya susah. Harus ada pengajian untuk memberi pemahaman-pemahaman kepada mereka karena ini kan dakwahnya dulu. Selesai masa urusan satu masyarakat, dakwah menyebar. Ini yang kita inginkan. Nah, kalau nanti kita sudah tampil, maka kami punya banyak produk yang kami lagi garap sekarang. Selain tadi hutang jaro, nanti ada yang berbasis hutang itu ada pinjaman hutang darurat namanya. Untuk yang masuk pendidikan, bayar SPP, mau ngawinin anak, itu kita buat. Ada lagi namanya gadai. Gadai ini basisnya hutang juga. Nah, jadi nanti gadai ini karena di masyarakat kita banyak sekali problem gadai dengan pola yang salah. Jadi ada seseorang, dia ada kebun. Dari kebun itu menghasilkan 5 juta setahun. Tapi dia masih kurang sehingga minjam. Pada saat dia berhutang, kebun ini diambil. Hasil kebunnya 5 juta tadi hilang. Maka dia semakin nggak mampu, beberapa waktu kemudian tanahnya pun diambil. Ini masalah bagi masyarakat kita. Insya Allah kita lagi godok polanya. Nanti polanya adalah kita bantu. Gadai itu hanya sebagai jaminan saja. Kalau Batu Miskat mampu membantu pengelolaan, bantu. Kalau tidak, kita akan cari orang untuk bantu. Hasilnya menutupi hutangnya. Itu polanya. Terus yang ketiga, musyarakah. Dan mudah-mudahan kami sudah lakukan sekarang ini prakteknya. Mudah-mudahan begitu sudah selesai, jadi satu SOP, kita akan inikan ke masyarakat. Persyaratan sama, cuma kita tidak pakai yang enggak syariah. Kita enggak pakai yang enggak halal. Lainnya sama. Misalnya seperti tadi saya sampaikan, di Baitul Miskat kalau pinjaman hutang, kita hanya membebankan biayanya saja. Sekarang ini kami biaya pengelolaan 1 bulan itu untuk pengajian pasar dan membiayai staf 3 orang 9 juta. 9 juta ini kami bandingkan dengan portofolio pembiayaan sekitar 800 juta. Itu kalau ada yang minjam sekitar 30 juta, maka biayanya sekitar 340. Masih di bawah bank-bank BPR dan BPRS, masih di bawah itu. Tapi di atas dengan di bank umum syariah. Kenapa? Bank umum syariah kelolanya 265 triliun. Kami lebih kurang baru 1,4. Tapi biayanya nggak jauh-jauh beda. Kenapa? Kalau kita terapkan pola syariah, tadi saya sudah tunjukkan juga sebagian data ke Ustaz. Saya coba compare. Kalau pinjaman itu berbasis hutang yang hanya bisa dibebankan dengan biaya operasional, maka dia cukup setengah dari margin yang diambil sekarang. Dan itu kami belum menghitung lagi infak yang masuk. Kalau kita hitung infak yang masuk, maka insya Allah keberkahan bagi lembaga keuangan syariah yang besar. Jadi syarat-syaratnya seperti biasa, Mbak ya. Cuman tidak pakai pola yang abu-abu lah, insya Allah. Baik. Sejauh ini pasti baik. Sejauh ini pasti dari Baitul Miskat sendiri sudah berhubungan langsung dengan banyak tipe masyarakat nih. Kita tidak bisa bilang bahwa semua orang itu ketika diberikan tanggung jawab bisa mengembalikan tanggung jawab itu dengan baik. Betul. Nah, ketika menghadapi masalah nih, kita tanyakan dulu ke Ustadz kira-kira. Jika nantinya ada satu orang yang ketika meminjam lalu terkena musibah yang tidak dapat dihindari ataupun memang dari dirinya tidak mau atau tidak mampu membayar hutang tersebut lagi, dalam Islam bagaimana kira-kira solusi yang yang baik kedua belah pihak? Iya, Islam itu komprehensif. Tidak ada persoalan yang tidak ada jawaban.
tapi tetap harus masuk lewat jalur Islam, maka Islam selalu punya pintu keluar. Cuma baru bermasalah, ada orang produknya keluar dari produk resmi, separah apapun penyakitnya, bengkel resmi itu mau tanggulangi. Tetapi kalau ada kendaraan rakitan, dirakit sendiri, itu sesederhana apapun penyakit, bengkel resmi akan menolak. Kenapa? Karena itu bukan produk dan bukan tanggung jawab mereka. Nah, demikian pula utang dalam Islam. Al-Quran di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 280 itu memberikan dua alternatif. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berutang sampai tiba waktu pembayaran utang ternyata dalam kondisi sulit, maka ada moratorium, tunda sampai dia ada kemudahan untuk bayar utang. Itu alternatif pertama, ditunda dulu. Atau kemungkinan yang kedua, karena melihat orang yang berutang ini memang kondisi sosial, ekonomi, dan juga kesehatan yang sudah tidak memungkinkan untuk bergerak secara ekonomi, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian mau bersedekah lebih baik lagi. Jadi artinya utang itu ada ibrah dalam proses agama. Orang yang berutang tidak mampu bayar itu dibebaskan dari utang piutang. Dan secara hukum agama ternyata pahala melepaskan orang dari ikatan utang itu lebih tinggi nilainya daripada bersedekah dengan sejumlah utang tersebut. Misalnya saya berutang ke Bank Putra sebanyak 1 juta rupiah. Alhamdulillah sampai pada waktu temponya tidak sanggup bayar. Saya jujur sampaikan ke beliau, Bang, saya nggak sanggup bayar lagi, kondisi ekonomi begini, keluarga begini, kesehatan begini. Di saat yang sama ada lembaga sosial, balai pengajian ataupun masjid datang ke beliau mengajukan proposal, Pak Putra, tolong bantu kami, perlu pembangunan bulan. Beliau ada keinginan untuk bersedekah 1 juta untuk lembaga kebaikan. Di saat yang sama ada satu orang yang berutang ke beliau 1 juta nggak sanggup bayar. Beliau memilih, apakah saya sedekah ke sana dengan tetap menagih kemari, atau saya bebaskan utang di sini dengan tidak bersedekah ke sana. Justru membebaskan utang kepada orang yang berutang tidak sanggup bayar lebih besar pahala daripada bersedekah yang baru. Ini solusi. Kemudian dalam hadis Nabi memberikan kriteria. Orang yang tidak sanggup bayar utang, ada kala tidak sanggup, tidak mampu, ada kala tidak mau. Nah, maka Nabi katakan, man istadana dainan yuridu wafa'ahu yassarahullahu alaihi. Orang yang berutang, bertransaksi utang piutang, ada niat baik keinginan untuk membayar, Allah mudahkan. Dan orang yang berutang piutang tapi tidak ada niat baik untuk melunasi, Allah persulit. Nah, gambaran permudahan itu bagaimana? Yang pertama, Allah berikan kemudahan rezeki sampai dia sanggup bayar utang. Ternyata rezekinya nggak mudah, sampai tiba waktu dia nggak sanggup bayar. Nanti Allah ketuk hati seorang yang lain untuk menelangi utangnya. Karena mungkin saya kawan akrab dengan Bang Putra, saya ada utang kepada pihak lain, melihat saya udah agak sedikit galau, diajak ngopi pagi, udah merenung-merenung begitu. Ada masalah apa Pak Ustadz? Ini Bang, saya ada utang ke Sipulan kemarin itu sekitar 1 juta. Udah berapa lama? Kemarin udah jatuh tempo, tapi nggak sanggup saya bayar, makanya saya agak galau. Oh nggak apa-apa Ustadz, biar saya telangi. Itu salah satu bentuk kemudahan. Ternyata sendiri nggak sanggup bayar, orang yang menelangi pun nggak ada. Maka ada kemungkinan ketiga. Saat tiba waktunya kita meninggal dunia, orang-orang yang mengutangkan ini datang. Aduh Pak Ustadz ini memang orang baik. Tapi boleh terlibat utang ke saya. Sampai meninggal nggak mampu bayar. Komunikasi tetap jalan. Belum lapor, Pak, saya belum ada kemudahan rezeki. Pak, saya belum ada kemudahan rezeki. Pak, saya udah sakit nggak sanggup bayar. Sampai tiba waktunya komitmen itu, sama seperti yang tadi digambarkan, komunikasi yang putus. Tetap berkomunikasi, nggak sanggup bayar, maka terketuklah hati orang ini. Biarlah daripada Ustadz ini bermasalah dalam kuburnya gara-gara utang 1 juta, saya ikhlaskan, saya ibrah. Maka Islam punya solusi apabila niatnya baik ketika berutang. Tapi orang yang memang berutang dengan niat yang tidak baik, walaupun dia punya banyak harta, tidak tergerak hatinya untuk membayar. Maka ini yang banyak terjadi dalam masyarakat. Mungkin itu salah satu sebab kenapa kata utang diganti dengan kata pinjam. Kenapa? Karena dalam psikologi orang yang punya uang, kalau pinjam besar kemungkinan akan dibayar. Tapi kalau utang sulit dibayar. Maka diperhalus bahasa dari utang menjadi pinjam. Dan ternyata untuk urusan bernegara, pinjam itu pun masih terlalu besar. Makanya tidak disebut pinjam, disebut dengan bantuan. Utang luar negeri berubah menjadi pinjaman luar negeri, berubah lagi menjadi bantuan luar negeri. Maka kenapa pejabat mudah korup? Karena mereka berpikir ini nggak perlu bayar, karena bantuan nggak perlu bayar. Andai kata masih dipakai bahasa utang, mereka terbebani. Oh ini utang negara, orang lain harus bayar. Tapi karena diperhalus menjadi bantuan,
Dan itu belum dijelaskan tuan siapa, apa tuan dia atau tuan orang lain. Karena tuan dalam bahasa Aceh itu kan mertua ya. Nah, itu menjadi masalah. Maka Islam punya banyak solusi selama etikatnya baik ketika masuk dalam transaksi utang piutang. Dengan catatan bahwa utang itu bukan untuk foya-foya. Utang itu benar-benar karena faktor kebutuhan. Iya, baik. Pak, ini ada pertanyaan dari sang juara. Ada juga LKS di bawah institusi pemerintah. Apakah mereka bisa mendukung gerakan berantas riba sesuai dengan program Baitul Miskat? Silakan dijawab, Pak. Karena ini supaya tidak mengarah ke 1-2 lembaga ya, kami jawab secara umum. Baik. Sekitar 2-3 bulan beroperasi ada satu lembaga beroperasi, saya dengan jasa satu jamaah Ustaz Mujib yang di Malaysia, Ustaz. Iya, Mujib Rizal. Kami coba masuk karena kami senang. Wah, sudah ada makin banyak lembaga yang berperan, ini kan makin nggak terlalu berat kita dakwah ini. Lalu kami coba mencari tahu prosedurnya, kami jumpai CS-nya, kami tanya. Saya itu pulang, Ustaz, polanya masih belum, saya bilang ke teman saya satu. Iya, katanya. Begitu berapa waktu kemarin, ada muncul komplain dan lain-lain. Jadi si Ustaz tadi WA saya, apa yang kita khawatirkan dulu sudah terjadi. Kenapa saya percaya? Kita harus jujur dengan ini. Kita jangan sembunyi-sembunyi lagi. Jangan. Dakwah ini harus kita buka, dan setiap orang mengkritik itu tanda cinta. Setiap orang ingin memperbaiki itu tanda cinta, tanda sayang, tanda perhatian. Nah, jadi perlu kita rubah pola-pola sehingga masyarakat melihat jelas. Jadi kan antara yang hak dengan yang batil, Allah kan memberi jelas, begitu jelasnya gitu. Jadi kita yang membuat ini abu-abu. Makanya di Baitul Miskat ini kita nggak menyalahkan juga lembaga ini, karena memang literasi, referensi, pengalaman dagang itu susah. Kebetulan Allah kumpulkan kita di IIBF namanya, Indonesian Islamic Business Forum. Forum Pengusaha Muslim Aceh. Saat ini ketuanya Amri Abu Sirat. Kenapa saya sebutkan ini? Karena ini bukan lembaga laba, bukan lembaga profit. Ini lembaga dakwah, nggak ada masalah kita sebutkan. Tak sebut nama masjid, nggak ada masalah. Ini begitu juga. Jadi BF ini beliau yang diketua sekarang. Nah, anggota-anggotanya pedagang. Sebagian ada yang mantan lembaga keuangan seperti saya. Lalu kita godok, kita bentuk miskat. Jadi insya Allah Allah berikan suatu kemudahan bagi kami-kami, ditambah lagi dengan beberapa orang guru-guru seperti tadi saya sampaikan, banyak ustadz di dalam kegiatan ini. Kita terus sharing, bahkan kami membuat namanya halokah, kami membuat diskusi mingguan gitu untuk menempa menggodok. Nanti begitu sudah jadi, kita akan berikan juga. Karena kan banyak masalah nih Mbak Dada. Pertama, masyarakat nggak semua paham bagaimana syariah. Jadi kalau dibilang bank syariah lebih baik, mereka nggak percaya. Padahal bank syariah ini lebih baik pada bank syariah. Sana udah jelas riba, yang ini belum. Cuma kalau dibilang bank syariah nih, kita lagi berupaya berusaha, enggak juga. Karena sudah 32 tahun. Supaya praktisi perbankan syariah jangan lagi bersembunyi di masa kita baru 32. Yang mau kawin karena anak karena cucu. Kalau berkeluarga sudah ada 3 cucu. Jadi inilah kita fair, jujur, terbuka, dan sama-sama kita godok. Saya yakin akademisi ya di semua kampus universitas yang ada di Aceh ini mendukung ini, ustadz ulama mendukung, praktisi mendukung, termasuk orang yang di bank. Tapi kondisi saat sekarang ini, kalau kita tanya kepada karyawan bank syariah pun, sebagiannya coba praktekkan aja nih, tanyakan, betul nggak? Sebagian mereka, aduh sama aja, padahal mereka dulu di bank konvensional berhijrah. Tapi yang mereka bilang sama saja juga itu belum tentu betul juga, karena banyak beda di bank syariah ini. Misalnya sistem bagi hasil kepada pemilik dana. Itu betul-betul berdasarkan laba usaha. Naik turunnya. Terus yang kedua, nggak ada bank syariah bayi salon, daerah abu-abu, nggak ada. Ini lebih baik bagi kita. Ada 1-2 transaksi, misalnya murabahah yang membuat kabur pandangan masyarakat. Terus kok bunga di bank konvensional 12-14 bunga kredit. Di sini margin segitu juga 12-14. Untuk deposito simpanan masyarakat tabungan sana 6, 4-6, sini sampai 6 juga. Nah, ini yang menyebabkan. Sebetulnya ini harusnya beda. Ini harus beda. Makanya mulai saat ini kita komitmen lah bersama-sama. Ayo kita godok. Kalau bank syariah itu pendekatannya adalah internal usaha, fokus ke situ, berapa efisiensi usaha. Sehingga harga margin, biaya kepada masyarakat ditentukan oleh efisiensinya perusahaan. Bukan keadaan pasar, berapa resiko pasar. Ini kerjaan Yahudi nih. Market risk, bukan ke situ, ekspektasi rate, bukan. Tapi berapa kos usaha? Mampu nggak kita? Makanya kalau bank syariah yang dilakukan dengan benar, maka kalau ada bank yang efisien, berarti kinerjanya oke. Kalau ada bank yang betul-betul memberikan hadiah
kepada nasabah betul-betul dia punya kapasitas kemampuan. Iya. Tapi dengan sistem konvensional makin banyak geber itu makin kesulitan likuiditas. Iya. Ada penipuan dan pembohongan di masa lembaga situ yang tidak bisa dibuka secara jujur. Misalnya nih geber hadiah, padahal bang udah kesulitan likuiditas. Iya. Dan ini memang udah sering kita lihat sehingga masyarakat tertipu. Nah makanya di Aceh ini menurut saya dengan pemberlakuan undang-undang syariah, kanun LKS, dukungan masyarakat, komitmen dari praktisi, OJK yang membina ini dan BI, saya pikir ini suatu peluang dan kesempatan. Iya. Mari sama-sama, jangan lagi abu-abu, jujur aja, kita perbaiki sama-sama, gitu Mbak. Baik. Terasa sudah 1 jam lebih nih Pak kita berbincang ya pada hari ini ya. Nah mungkin terakhir Pak sebelum kita menutup Serambi Podcast pada hari ini, ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Putra terlebih dahulu mengenai harapan mungkin ataupun pesan kepada masyarakat yang saat ini menyaksikan Serambi Podcast, silahkan Pak. Ya, ada satu rahmat yang besar Allah berikan untuk daerah kita. Saya sendiri dulu domisilinya Jakarta, bekerja di sana. Tapi saya yakin Aceh ini daerah yang membuat saya hidup nyaman dengan keluarga, menjamin akidah saya. Iya. Dalam perjalanannya Allah berikan rahmat kepada kita, undang-undang syariah dan kanun LKS. Saya mengajak semua kita, mari kita berjuang bersama-sama ya menciptakan sistem syariah ini demi keberkahan dalam bermuamalah. Iya. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari Ustadz sendiri kira-kira ada yang mau disampaikan? Terakhir untuk Syederalun yang saat ini menyaksikan. Sesuai dengan bidang kami, Ustadz ini kan sosialisasi dan dakwah ya. Dan saya sangat berharap kepada kawan-kawan yang juga sama-sama dipanggil Ustadz. Ustadz sebenarnya belum tentu juga nih, dipanggil Ustadz aja sebenarnya. Yang sama-sama dipanggil Ustadz. Agar setiap mimbar yang kita berada di atasnya, yang Allah berikan kesempatan kita untuk berada di atasnya, kita manfaatkan untuk dakwah kebaikan. Yang paling utama, kalau kembali ke sejarah dakwah Rasulullah, ketika beliau hijrah ke Madinah itu, sebelum penanaman nilai tentang zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, adalah tentang pembenahan ekonomi, tentang pemberantasan riba. Maka yang belum syariah, kita ajak kepada syariah. Yang sudah semi syariah, kita ajak kepada syariah yang full. Dan tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Putra, kepada bank-bank yang beroperasi di Aceh pun yang syariah, kita berharap efisiensi agar jangan sampai gaya hidup kita itu terbebani kepada nasabah yang berutang. Jadi efisiensi, dan itu ada banyak hal yang dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, kita juga ingin kepada orang-orang yang menjadi panutan dalam masyarakat, mencontohkan kesederhanaan hidup agar masyarakat tidak terpukau untuk terlibat dalam hutang hanya karena ingin meningkatkan gaya hidup. Dan yang ketiga, kita juga ingin efisiensi dalam segala bidang. Misalnya kenduri kita yang berlebih-lebihan, kadang-kadang kenduri ini juga dibiayai dari utang. Tidak terkecuali pernikahan-pernikahan itu kan sudah gebiarnya, gimmick-gimmicknya itu sudah terlalu besar. Dan kita berharap itu mulai dicontohkan oleh orang-orang sukses, menyederhanakan acara-acara kenduri dengan tidak menghilangkan kekhidmatan dan keberkahan. Jadi mudah-mudahan dengan cara-cara demikian, dan tentu saja ujung tombaknya adalah para ustadz yang abu-abu ini. Abu-abu lah bahasa Aceh ya. Yang abu-abu ini harus memberikan contoh terdepan buat kenduri yang lebih kepada substansi daripada kepada aksesorisnya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian masyarakat kita, yang pertama tidak harus berhutang lagi, dan yang kedua kalaupun berhutang ada lembaga yang benar-benar ingin membantu, bukan ingin memeras. Dan kita berharap dengan regulasi kanun LKS yang hanya menyasar kepada lembaga-lembaga keuangan, mudah-mudahan masyarakat yang bukan lembaga pun ikut mulai mempraktekkan syariah ketika utang piutang ataupun gadai-menggadai di kampung, agar kita saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan yang terakhir, kepada lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid ataupun lembaga-lembaga pendidikan pesantren dan dayah yang punya dana kas lebih dari kebutuhan operasional, agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang terlilit rentenir dengan spesifikasi yang telah disampaikan Bang Putra tadi. Ada niat baik untuk keluar dari kredit riba, dan ada akhlak yang baik untuk berubah menjadi lebih baik ke depan.
Baik, terima kasih Ustadz Masrul Aidi, terima kasih juga kepada Bapak Putra Kamsah sudah bersedia hadir hari ini di Serambi Podcast. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi informasi baru dan bisa membantu masyarakat juga tentunya. Dan terima kasih Syed Daralun, Anda sudah menyaksikan Serambi Podcast pada hari ini. Semoga tayangan ini bisa memberikan edukasi yang lebih baik ke depannya. Dan Syed Daralun, saya Suhia Zarati beserta kedua narasumber kita pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.